hanya memipet sampel, ya, memipet sampel, kemudian ditambah reaksi, dititrasi, hasil titrasinya berapa, kemudian dihitung kadar sampel gitu ya, biasanya seperti itulah. Untuk pemantapan quality control, apakah hasil kita itu benar atau tidak, yaitu dengan menambahkan kadar klorida yang sudah diketahui. Jadi selain sampel, kita mengerjakan menambahkan kadar klorida yang sudah diketahui kadarnya, nanti di cross check di akhir apakah kadarnya yang kita tambahkan ini sesuai atau menyimpang jauh. Kalau sesuai berarti pekerjaan kita itu sudah bagus. Jadi titrasi kita benar, pengambilan sampel dan sebagainya sudah benar. Tapi kalau hasilnya melenceng jauh, nah ini perlu dipertanyakan apakah pekerjaannya benar atau tidak. Itu nanti kalau praktek offline ya. Jadi secara umum untuk penetapan kadar klorida ya, Cl- di dalam air, kita menggunakan larutan standar sekunder yaitu larutan AgNO3 ya. Sehingga nanti metodenya disebut metode apa? Argentometri ya. Jadi metode argentometri secara mur ya. Jadi kalau kita menggunakan AgNO3 berarti pekerjaan pertama adalah melakukan standarisasi larutan AgNO3 ya. Prinsipnya pengendapan klorida dengan larutan AgNO3 secara bertingkat. Yang dimaksud bertingkat di sini karena pembentukan endapannya 2 kali ya. Jadi awalnya terbentuk endapan putih dari reaksi Cl- dengan AgNO3 terjadi AgCl. Itu mengendap berwarna putih. Kemudian kelebihan AgNO3 ya, kelebihan walaupun 1 tetes ya, akan bereaksi dengan indikator kalium kromat K2Cr4 mengendap berwarna merah. Ya. Jadi reagen yang digunakan selain AgNO3 untuk standar primernya adalah NaCl 0,0200N, indikator kalium kromat. Kemudian penambahan serbu MgO ini untuk membuat suasana netral sedikit basah. Ya. Cara kerja standarisasi di pipet ya, NaCl 0,0200N di pipet 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam stop airline ya. Kemudian ditambahkan 1 mili K2Cr45% dan serbuk MgO. Kocok dulu. Kemudian titrasi dengan larutan AgNO3 0,02N sampai terjadi endapan merah. Nah, karena di sini titrasinya membentuk endapan, maka ngocoknya itu harus kuat seawal mungkin. Jadi sejak awal harus kocoknya kuat, jangan lemah lembut gitu ya. Untuk perhitungan standarisasi dengan rumus N1V1 sama dengan N2V2. Nah, ini. Nanti yang di pipet 10 mili, ya nanti volumenya berapa. Nanti dihitung V kali N sama dengan V2 kali N2. Lanjut. Untuk menetapkan kadar klorida ya, pada sampel, kita lihat yang agak ke bawah Mbak ini tadi prinsipnya sama ya. Cl dalam sampel dititrasi dengan AgNO3 lain. Untuk menetapkan kadar klorida di dalam sampel dalam QC, jadi kalau biasanya di analisis air kan yang dipipet sampelnya 50 mili ya. Nah, karena kita nanti mau menambahkan spike ya, klorida yang sudah diketahui kadarnya misalnya kita menambahkan 5 mili, maka sampel yang ditambahkan tidak 50 mili tapi 45,0. Nah, padahal tidak ada pipet volume yang 45,0 ya. Maka kita gunakan lab ukur yang 50 mili. Sebelumnya kita masukkan dulu 5 mili Aquades. Ini harusnya 5,0. Mbak yang share screen boleh ditambahkan sekalian. 5,0. Bisa enggak? Gambar ya? Iya, ini gambar. Gambar ya sudah. Ya. Di rumah ditambahnya sendiri. 5,0 harusnya ya. Jadi 5,0 spike ya. Kalau ini karena sebagai belangko, kita tambah untuk pengerjaan sampel, maka 5 mili aku Aquades pakai pipet volume ya. Masukkan dulu 5 mili, kemudian masukkan ke labu ukur. Oh ini salah. Mbak, atau nulis lagi coba Mbak. Di bawahnya aja, di atasnya kadar sampel itu ditulis saja. Coba. Ya.
Di copy bisa enggak yang gambarnya itu? Enggak bisa. Ngopi di pipet gitu enggak bisa. Atau ditulis saja. Di pipet, anu aja, disiapkan labu ukur 50 mili. Kemudian Aquades di pipet. Aquades di pipet 5,0 mililiter dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili. Selanjutnya ditambahkan sampel sampai tanda batas. Titik, kemudian dikocok dulu, kemudian semua larutan dituang semua larutan yang ada di labu ukur dituang ke dalam Erlenmeyer dan dibilas dengan sedikit Aquades. Dengan sedikit Aquades, titik. Kemudian ditambahkan yang ini, tambah 1 mili yang ngopi yang di bawah aja, Mbak. Ditambahkan 1 mili kromat 5% dan serbu MgO yang kalimat bawah itu di copy aja. Yang 1 mili kromat. Ya, mulai situ ditambahkan 1 mili kromat terus sampai akhir. Ya. Pindahkan. Ya. Jadi untuk menetapkan kadar sampel, karena tadi kita dimasukkan 5 mili Aquades dulu ya tadi ya. Jadi labu ukur 50 mili sudah ada 5 mili Aquades. Kemudian tinggal kita menambahkan sampel sampai tanda batas. Berarti sampel yang ada yang dimasukkan adalah 45,0 ya. Jadi dengan menambahkan 5 mili dulu ya. Sehingga dalam rumusnya untuk menetapkan kadar sampel klorida adalah 1000 per V sampelnya di sini adalah 45 ya. Kali volume titrasnya nanti berapa kali N, oh ini kurang N kali N AgNO3, ini bukan tambah ya, kali Mbak. 1000 per V sampel 45 tambah itu diganti kali. Ini nih yang rumus. Yang rumus bawah. Rumus. Nah, tambah itu ganti kali. Ya. Kali V terus kali lagi N AgNO3 sebelum N itu. Yaitu kasih kali. Ya. Jadi 1000 per V sampel kali volume titrasi kali N AgNO3 kali Be klorida. Karena yang ditanyakan adalah kadar klorida. Sudah jelas ya untuk rumus sampel. 1000 per V sampelnya hanya 45 mili. Karena tadi kita sudah menambahkan 45 mili Aquades. Jadi sampelnya hanya 45 mili. Kemudian untuk spike ya, yang dikatakan spike itu kita nambahkan kadar atau klorida yang sudah diketahui konsentrasinya lah. Tadi 5 mili Aquades tadi diganti dengan spike klorida 500 mili di pipet 5 mili ya. Yang di bawah, yang rumus bawahnya. Agak dinaikkan dulu belum dibaca atau diturunkan biar jadi satu halaman. Yang C itu diturunkan aja. Ya, turunkan. Ya. Naikkan. Jadi penetapan kadar sampel ya, kita masukkan 5 mili spike-nya dulu. Seperti tadi dipakai pipet volume ke dalam labu ukur, kemudian tambahkan sampel sampai tanda batas. Berarti sampelnya tetap 45 mili, hanya di sini 5 milinya adalah klorida dengan kadar berapa? 500 mg per liter. Jadi kita nambahkan 5 mili sampel klorida 500 mg per liter. Kemudian reaksinya sama ya. Tadi masukkan ke labu ukur dulu, kemudian pindahkan ke Erlenmeyer dan dibilas, kemudian ditambahkan indikatornya sama serbunya, titrasi dengan AgNO3 0,02.
N sampai terbentuk endapan merah. Nah, rumusnya hampir sama dengan tadi, hanya volume. Di sini adalah volume sampel dan ditambah volume spike. Ya. Jadi di sini 1000 per berapa harusnya? Sampelnya tadi 45, spike-nya 5 mili. Itu tertulis. Mbak, V ditambah sampai spike itu dikurung dulu. Ya, itu kurung buka, spike kurung tutup. Spike-nya. Jadi volume sampel dan spike totalnya berapa? 50 itu ditambahi 50 ml. Kurung 50 ml. Ya, sudah jelas ya. Di sini berarti sampel dan spike jumlahnya adalah 50. Kalau tadi sampel saja ditulis 45. Rumusnya sama tadi Mbak, plus-plusnya diganti kali. P yang plus V itu sudah benar, kalau yang dikurung sudah benar. Yang sebelah itu kali V titrasi sampel dan spike, ya. Terus N-nya itu kali N sebelum N, ya, itu kali N AgNO3 kali Be klorida. Itu rumus untuk menghitung kadar sampel dan spike. Sudah jelas ini? Sudah. Ya. Kemudian oh iya, kok mau yang ada contohnya atau ini? Kira-kira volume titrasinya antara sampel dan spike lebih banyak mana? Sampel. Loh, sampel tadi isinya berapa? 45 mili. dan spike 5. sampel ditambah spike 50. ya. Sudah sampelnya sama tapi ada penambahan 5 mili spike. Kira-kira nanti titrasinya lebih banyak yang mana? Sampel saja atau sampel ditambah spike? Banyak sampel ditambah spike. Nanti kalau titrasi ya, jangan kebalik. Yang volumenya lebih banyak itu yang volume sampel yang sudah ditambah spike. Karena tadi ada tambahan spike-nya 5 mili, 500 ppm itu kan cukup tinggi. Ya. Sedangkan yang volume sampelnya saja hanya 45 mili. Ya. Contohnya belum ada ya di situ. Jadi misalnya 45 mili tadi ya. Atau ke bawah dulu. Nanti saya berikan contoh. Nah, menghitung tadi kadar tadi kan 1000 per V sampel kali Vn kali 35 ya. Karena sampel dan spike-nya 1000 per 50. Nah, sekarang konsentrasi spike itu berapa? Halaman berikutnya. Pembuatan spike matrik. Nah, ini. Kita tadi kan nambahkan 5 mili larutan klorida 500 ppm ya. Berarti konsentrasinya berapa ya? Kita menambahkan 5 mili 500 mg per liter. Di sini ada rumusnya. Itu dikatakan volume spike itu dikatakan volume target. Jadi target kita yang kita tambahkan itu 5 mili 500 mg per liter ya. Itu cara menghitung kadar C target itu adalah rumusnya G sama dengan Y kali Z dibagi V. Ya. Y-nya adalah larutan baku yang ditambahkan. Tadi berapa larutan bakunya? Sebagai spike? 5 mili. Nah, 5 mili berarti Y adalah volume, berarti diisi Y-nya 5 mili. Kemudian Z, kadar larutan baku klorida yang ditambahkan. Kadarnya berapa? 45. Kadarnya berapa? 45 kan volume. Kadarnya berapa? 500 mg. 400 Ya. Z-nya nanti diganti 500 mg per liter. Kemudian V yang di bawah, volume akhir contoh. Yang di spike, artinya sampel dan spike. Volume totalnya berapa? 50. Sehingga kalau kita menghitung C target, ya,
Y kali Z berarti 5 mili kali 500 ppm dibagi 50 mili. Ya. Berarti kadarnya berapa? 50 P. 50 miligram per liter. 0,5 miligram. Di sini jelas enggak? Oh, berarti kita nambahkan 5 mili 500 ppm tadi itu berarti kadar yang kita tambahkan atau konsentrasi target spike tadi yang kita tambahkan adalah 50 ppm. 50 ppm dari mana? 5 mili konsentrasi 500 ppm di dalam sampel totalnya adalah 50 mili. Ya, sudah jelas ya. Kemudian nanti untuk menghitung ketelitian kita menghitung persen recovery. Persen recovery itu rumusnya kadar di spike, tadi berarti kadarnya lebih tinggi ya daripada yang sampel ya. E dikurangi F, jadi kadar contoh sampel yang di spike dikurangi kadar sampel saja. Berarti contoh yang tidak di spike itu artinya sampel saja ya. E min F dibagi G adalah kadar standar yang ditambahkan. G-nya tadi kita masukkan berapa? 50 mg per liter ya. Kemudian kali 100%. Itu adalah menghitung persen recovery. Sudah jelas sampai sini untuk mencari persen recovery? Sudah ya. Kalau sudah, sekarang kita ke tabel yang bawah. Oh, tabel yang atas dulu, yang atas mencari konsentrasi. Saya bukakan. Saya sudah di copy. Tadi ada yang sudah ngopi yang dari Ivikas, kan sudah benar dari Ivikas. Sekarang tolong dimasukkan ke volume AGN3 ya, dimasukkan contoh datanya. Sampel saja. Volume titrasinya 1,90. Ya. Kemudian sampel dan spike datanya 5,60.
atau 10,0. Sorry. 5,0 10. 10,0, kemudian 10,15. 10,1. 10,20. 10,30. Ya. Sekarang coba hitung kader yang 90. Kemudian itu dikasih Mbak. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus. Saya ulang ya. Jadi data titrasi sekarang dihitung kadar sampel dan spike 1. Untuk sampel itu rumusnya tadi mana? Ke bawah. Ya. Berarti 1000 per ini yang sampel Mbak, berarti yang di copy yang pertama, rumus pertama itu nanti diisikan. 1000 per V sampel kali V titrasi kali 35. Itu jadi itu. Rumus bawah itu. Di copy aja grade yang rumus bawah itu yang 1000 per volume sampel. Ya, itu Mbak, di copy yang atas. Copy dulu. Atau gitu ya. Atau dengan Mbak di spasi aja. Itu setelah sebelum copy tadi yang dikotain spasi dulu, hitung. Berarti tadi 1000 per atas 1000 per 4 miring, kita garis miring 1000 per 45,0 kurang per 545 Mbak. Ya, 45. Mbak ikuti kata-kata Bu Ana. 1000 per 45. 1000 per 45,0. Ya, kurang tutup, kurang buka dulu. 1000 kurang tutup. 1000 kurang tutup, kurang buka. Tutup. Kali volume titrasnya tadi berapa? Ya, ini kali 1,90. 1,90 kali NaGN3-nya adalah kali NaGN3-nya berapa tadi? 0,01. Tulis 10. Nah, 00 belakang. Ya, terus kali 3545. Coba yang lain menghitung. Berarti kadarnya berapa? Sama dengan nunggu temannya hitung. 1000 per 45 sama dengan dulu, kemudian baru dibalikan. Berapa kadarnya? Berapa Mbak dihitung? 14,967. 14. Sorry ya lagi azan. 14,96. Tolong lengkap dulu juga 96 berapa? Kenapa Ibu dibulatkan 2 angka Bu? Atau gimana? Ya. Oh, berarti 97. Ya.
14,30 ml per liter. Per liter. Ya. Itu kadar sampel atau kadar sampel ya. Terus yang atas enggak kadar klorida terukur atau kadar sampel. Yang garis atas sendiri. Klorida terukur. Nah, itu kasih kurung kadar sampel. Kurung kadar sampel. Sekarang kita hitung seperti ini, tapi untuk kadar sampel dan spek 1 turunkan. Datanya spek 1 tadi berapa volume titrasinya? Naik dulu. Kopi volume, nah ini 10,00 di kopi. P-nya 10,00 ya. Kopi, terus nanti kita masukkan ke rumus yang ini. Ya, sekarang kadar klorida tuliskan di sini. Kadar klorida yang di atas bawahnya lagi. Ini kan klorida terukur di atasnya ya. Nah, sekarang yang bawah. Kadar yang ada speknya turun lagi. Ada hitungannya. Ya udah kita naikkan kopi yang tadi, itu diganti dengan dan seterusnya. Ini udah. Yang kadar klorida terukur diganti kadar klorida dan spike. Itu klorida belum terukur dan spike. Kadar klorida atau gini Mbak, kadar sampel klorida terukurnya dihilangi dulu. Ya. Kadar sampel klorida dan spike. Tidak apa-apa ya. Kadar klorida sampel dan spike. Berarti volumenya berapa? 50 ya. Terus titrasinya tadi titik-titiknya yang pertama diisi 10,0. 10,0. Kali N akhirnya tadi 0,01 sudah dianggap ini hasil standarisasi ya. Cuma nanti kalau praktek benar-benar hasil standarisasi 0,0100. Ya, sekarang dihitung berapa? 1000 per 50 itu 20. 20 kali 10 200 kali 0,1. Berapa hasilnya? 70,9 Ibu. Ya, ditulis. 70,9. Ya, oke. Terus data yang kedua, buat Mbak ke atas lagi. Jangan ya 10-nya itu diganti 8 misalnya. 9 aja, 9. 10,15 diganti 9. 9,15. Ya, itu coba. Terus bawahnya 9,25. Ganti dulu ya itu. Terus yang bawahnya 8, contoh aja yang boleh. 8,37. Bawahnya lagi 8,70. Ya, sekarang kita hitung kadar. Coba ini ada 4 mahasiswa menghitung sendiri-sendiri. Yang datanya 9,15 siapa? Terus yang 9,25 mahasiswa kelompok B, yang 8,37 mahasiswa kelompok A, 8,70 yang kelompok B. Coba dihitung sendiri-sendiri nanti laporan, tinggal dimasukkan ke sini. Cara ngitungnya berarti yang sama dengan yang ada spike-nya ya, karena ini kan spike 1, 2, 3. Berarti yang 1000 per 5 per 50. Masing-masing dihitung coba. Dengan volume titrasinya dicatat dulu masing-masing yang bertugas tadi. Yang
ngitung 9,15 siapa? Nyebutkan nama boleh, Mbak. Biar nggak double. Siapa yang mau menghitung kadar sampel dan spike dengan volume titrasi 9,15 dengan mengcopy data tadi ya. Mengucap saja enggak apa-apa. Siapa? Atau Bu Ana tunjuk? Miutia. Hitung yang data spike yang kedua ya. Kemudian Univa. Baik, Bu. Ya, dicatat dulu. Saya sebutkan 4 anak dulu baru nanti dibuka volume titrasinya ya. Yang Univa yang spike ketiga. Kemudian Ingridin yang sampel dan spike yang ke berapa? Keempat ya. Yang cowok mana yang cowok? Prasetyo Adiguna menghitung yang sampel dan spike yang ke-5. Sudah semua ya berarti ya. 4 mahasiswa sudah. Kalau sudah dibukakan data titrasi. Ya. Dicatat yang tadi yang disebut Bu Ana, ngitung yang 9,15 tadi siapa? Yang 9,25, kemudian 8,37, 8,70. Hitung masing-masing. Pakai yang tadi kan ya Bu, yang 1000 dibagi 50 Bu. Per-nya 50. Terus N-nya, jadi tinggal ganti 10 milinya itu diganti data tadi ya. Kalau sudah dihitung masing-masing nanti lapor. Nggak usah ditulis satu persatu. Oh, ditulis. Sembilan berapa ya? Dibuat 2 angka di belakang koma. Ya, 1000 per 50. Walaupun kalau nggak ada angkanya berarti 0. Ya. Yang 70,90. Ditulis. Nolnya ditulis. Ya. Dari 4 mahasiswa tadi kalau sudah menghitung, lapor ke Mbak siapa ini yang share screen. Iya Bu, sudah Bu. 64,87. Nah. Terus yang lain. Lapor ke temannya, enggak apa-apa bicara. Data yang spike 9, data titrasi 9,25, sudah ketemu. Agak cepat ya. Siapa dulu boleh yang bawahnya kalau sudah ketemu, bilang yang data titrasinya berapa. Ayo mahasiswa ada enggak? Kalau enggak ada bilang ya. Kalau enggak dibantu temannya yang lain sambil menghitung. Agak dinaikkan dikit Mbak, yang rumus bawahnya biar kelihatan. Ya, itu rumusnya yang 1000 per 50 kali V titrasi berapa kali berapa. Atau Mbak di copy dulu yang ini rumus yang 1050 ini. Yang share screen itu dari kiri ya, copy, letakkan di bawahnya. Semuanya sampai ya itu dulu, nanti tinggal ganti. Letakkan di bawahnya tadi tuh Mbak, di bawahnya angka 50 tadi. Bawahnya yang di copy. Ya. Bawahnya kasih spasi dulu. Ya.
Data yang kedua tadi Itu yang datanya berapa nih? Ya. 9,25 jadi ganti enggak. itu hasilnya 65,588. Kemudian yang 8,37 berapa? 59,34. Ya, Mbak, satuannya nggak usah ditulis, Mbak. Satuannya nggak usah ditulis. Ya, terus yang bawah siapa? Saya, Bu. Ya, ditulis. 68,47. Bawah sendiri, 68. Ya. 68,47. Mbak, sebelum angka 50 buat kolom lagi bisa enggak? Agak diturunin dulu. Ya. Sebelum kadar spektar kita nyeseli satu kolom lagi. Kolom ke kanan. Ya. Di copy dulu, di bold dulu. Yang kadar klorida, bukan itu, kadar kloridanya. Oh, Mbak, gini. Ini yang kadar klorida spek 1 tadi kan ini ya. Ini, yang ini kadar sampelnya sampai ini dihapus dulu supaya ini. Yang ini tengahnya. Ini. Bukan kadar yang di kolom. Di kolom yang tulisan kadar sampel itu dihilangi. Ini nih. Mbak, kolom keempat. Kolom keempat baris kedua. Kolom kedua, kolom keempat baris kedua naik lagi. Ya, itu di full sampai bawah. Dihapus. Delete. Jangan hapus tapi hapus delete biasa. Angkanya aja yang hilang. Delete. Di copy. Terus delete biasa. Kanan, klik kanan itu loh. Ya, klik kanan. Ojo delete cell, Mbak. Biasa delete yang atas itu loh. Maksud Bu Ana tulisannya aja yang dihilangi, kolomnya enggak. Ya, udah. Terus angka yang 70,96 itu di copy digeser ke kiri, Pak. Nah, itu sampai ke bawah. Semua 70 sampai sekalian, Mbak. Itu di copy sampai ke bawah. Ya, pindahkan ke kiri. Ya. Terus itu dihilangi. Ya. Kemudian yang 50-nya digeser ke kiri. Oh, Mbak, maaf salah. Itu tetap seperti tadi. Speknya tetap di undo. Ya. 50-nya tetap ya udah. Itu kan speknya tadi 50 ya. Terus kadar sampelnya berapa dimasukkan ke kolom yang kosong itu? Kolom kadar sampelnya tadi berapa? 14, berapa tadi? Hitungan atas di copy hasilnya. Yang kadar sampel saja. Ini bawah. Nah, ini tadi ketemu berapa? 14,97 di copy. Yang ini angka 14,97. Perhitungan yang bawah pertama yaitu copy. Ya, masukkan ke sampel. Ya, sama dengannya dihilangi, miligram per liternya hilang. Ya, terus kolom atasnya setelah spike itu kurung miligram per liter. Ya, itu garis miligram per liter. Ya, itu kurung tutup. Ya. Jadi kita sudah tahu ya, berarti kadar sampelnya berapa hasilnya?
sampel klorida kita itu 14,97 ya. Terus sampel dan spike-nya yang pertama 70,90 ya. Yang kedua 64,87, yang ketiga 65,58, yang keempat 59,30, yang terakhir 68,47. Itu adalah kadar sampel dan spike ya. Sekarang untuk kadar sampel dan spike yang pertama, berarti kadar spike-nya berapa? Kalau sampel saja 14,90, spike dan sampelnya 70,90, berarti kadar spike-nya berapa? 70,90 dikurangi 14,97 ya. Nah, ya ke kolom ini, kolom yang sebelahnya 14,97 dibuat strip dulu. Strip kosong. Ya, udah. Terus yang bawah berarti kadar klorida, kadar spike saja berarti berapa? Selisih antara kadar sampel dan spike dikurangi kadar sampel. Berarti dimasukkan ke situ. Berarti berapa? Atau ditulis dulu aja Mbak, kurung buka dulu. Ya, biar tahu ya, 70,90 dikurangi 14,97. Yang lain menghitung ya, kurung tutup sama dengan berapa? Sama dengan bawahnya aja angkanya. Sama dengan. Yang lain menghitung 70,90 dikurangi 14,97 berarti berapa? 55,93 Ibu. 55,93 Bu. Terus yang bawah tinggal ya, kurung bukanya 64,87 dikurangi 50 berarti berapa? Oh, dikurangi 14,97 dulu. 49,9 Bu. Kalau sudah langsung bawahnya langsung hasil aja ya, udah tahu rumusnya ya. Contoh pertama kan sudah ditulis ya. Yang kedua berarti hasilnya 49,9. ya. Terus yang berikutnya 65,58 dikurangi 14,97 hasilnya berapa? 58. 50,61. Ya, tulis. Terus yang bawahnya 44,37. Terus bawahnya 53,5. ya. Oke. Itu berarti kadar spike ya. Jadi spike pertama kita 55,93, spike kedua 49,90, kemudian 50,61, 44,37, 53,5 berapa? Kalau nggak ada 0 ditulis. Ya. Sekarang padahal target kita tadi berapa? 50. Berarti kadar spike percobaan berapa? Yaitu kadar terukur dikurangi kadar target. Itu 5,93. Ini kadar spike percobaan adalah kadar terukur dikurangi. Oh ini tadi sudah ini ya. Ini tadi oh ini baru sampelnya ya. Selisihnya berapa? Berarti 55 kurang 50 berarti 5,93. Terus Ini kalau minus nggak apa-apa, Bu. apa? Minus 0,1. Ya. Sebentar. Kan hasilnya harusnya 50 ya. Jadi kadar spike percobaan harusnya diisi apa ya?
Kadar terukur dikurangi kadar target. Targetnya 50. Ini dihapus saja Mbak, ini dihapus kayaknya yang bawah ya. Coba kolom bawahnya tadi apa? Kolom bawah, tabel bawahnya lagi. Oh itu nganu Mbak, diganti aja, itu diganti persen recovery. Yang atas tadi, yang tadi Bu Ana bilang tadi itu tidak, rumusnya kolom atasnya diganti. Terus ya ini atasnya lagi. Yang kabel itu loh. Nah, kolom atasnya itu diganti, itu rumusnya itu diganti persen R. Persen recovery. Persen recovery. Persennya ganti itu. Dihapus. Cut. Ya. Persen R sama dengan kadar spike percobaan dibagi kadar spike teoretis dikurangi kadar spike kadar target itu aja ya, biar ya, C target itu aja biar. Kadar C target ya, kurung tutup kurung buka tadi sebelumnya ya, sama dengan kadar tadi di kurung buka dulu, persen R adalah persen kadar spike percobaan dikurangi spike target dibagi atau kali dibagi tadi sudah maaf tadi ya, saya ulangi ya, persen R adalah kadar spike percobaan, bukan dikurangi tapi dibagi Mbak. Nah itu dibagi, min-nya dibagi kurung tutup kadar target kurung tutup kali 100%. Itu adalah persen recovery. Ya. Berarti persennya ini berapa ini? Ibu mohon maaf Bu, itu di data spike kelima itu hasilnya itu 61,68 Bu, bukan 68,47. Ya itu ya. Nah, itu bukan min tapi dibagi ya. Nah, data pertama, data yang baris kedua sudah benar, itu rumusnya benar. Nah, itu bukan min tapi dibagi 50 terus kali 100%. Dengan berapa? Ya. Hasilnya dihapus dulu. Coba menghitung 55,50 berapa hasil? Yang lain menghitung ya. Ya, udah. Terus yang bawahnya berapa? Selisih ya, apa 549,900 bagi 50. Langsung hasilnya berapa? Sudah diberi contoh 1.
Hasilnya berapa ada? Kalau sudah kolomnya ini dipindah, Mbak. Di copy aja dari data, dari hasil pertama sampai kelima di copy. Yang hasil perhitungan tadi di copy ya, di copy. Ya, copy yang mulai 55,93 aja. Yang strip nggak usah di copy. Ya, itu copy sampai bawah. Sudah copy, dipindahkan ke kolom ke tabel berikutnya. Ya, itu masukkan ke yang persen R, itu. Ya, udah copy tadi. Sekarang yang atas itu perhitungannya dihilangi aja biar nggak ganggu. 55,93 dihilangi aja di situ. Sampai 100% itu dihilangi. Ya, semuanya. Sekarang sama dengan dihilangi. Jadi data persen recovery kita ada 5,93, ada yang 0,99, ada yang 1, ya, ada yang 0,89, ada yang 1. Sekarang hitung persen R rata-rata. Sama dengan berapa? Yang ini kolom bawahnya itu dihilangi aja. Kadar yang kolom kosong sebelah kirinya dihapus saja. Itu dari kadar speknya itu delete aja. Delete kolom. Ya, nah, sekarang hitung R rata-rata atau min itu dihitung dulu. Angka dari kelima data dijumlahkan, terus dibagi 5. Persen R rata-rata atau min sama dengan spasi bawahnya. Yang kolom akhir sendiri juga. Yang bawahnya 1,07. Nah, sekarang dihitung persen R rata-ratanya. Sama dengan ya. Sekarang yang lainnya ngitung 5,93 ditambah 0,99 tambah 1,02 tambah 0,89 tambah 1,07 sama dengan berapa dibagi 5. Hasilnya berapa? Ayo menghitung. Nah, rata-ratanya 1,98 ya. Ya, oke. Sekarang kita isi kolom yang bawah sampingnya. Itu apa isinya? R1 selisih R1 dengan R rata-rata harga mutlak. Jadi selisih nanti tidak ada harga minus ya. Nanti harganya positif semua. 5,93 dengan 1,98 selisihnya berapa? Dihitung masukkan ke situ. Atau Anda tulis kurung sudah hasil ya 3, ya. Terus yang bawahnya data yang kedua dengan rata-rata selisihnya berapa? 0,
0,96. Yang ya. Oke. Sekarang kolom sampingnya itu apa? R selisih tapi dikuadratkan. Berarti hasil masing-masing dikuadratkan, Mbak. 3,95 kuadrat hasilnya ditulis di situ. Ayo menghitung. 3,95 kali 3,95 hasilnya berapa? 15,6 ya. Terus lengkap berapa, Pak? Terus bawahnya 0,99 kuadrat. 0,99 kali 0,9801. yang lainnya dihitung. ,9216. Berikutnya 1,1881. 0, sekarang di total jumlahnya berapa, Mbak? Dari data pertama sampai 5 itu sama dengan itu di total aja sama dengan jumlahnya berapa? 15,625 ditambah data kedua, data ketiga, dan 4 sampai 5. Tuliskan di situ. ,19,5204. 19 Karena 19,5204. 52. Nah ya. terus rumus SD itu digeser ke kiri, Mbak, biar bisa untuk isi sama dengannya. Geser ke kiri. Bisa enggak? Ke kiri. Ya. Terus ditulis sama dengan itu atau rumusnya di copy aja ya, sama dengan akarnya itu di copy aja. Ya. Ya. Jumlah R kuadrat tadi diganti, Mbak. Jumlah itu kan tadi isinya 19, ya 19,5204. Kita N-nya tadi berapa? N-nya 5 ya. Berarti N diisi 5, min 1 gitu aja, tulis saja biar ya. 5 min 1, terus ini sama dengan copy lagi akarnya tadi. Copy lagi, klik ya. Berarti 19 tulis lagi. 19,5. Bagi, berarti 5 min 1 berapa? Bagi 4. 4. Ya. Sama dengan berapa? Akarnya itu termasuk yang di bawah ya. Jadi termasuk akar akar 19 berapa? Akar 19 itu berarti 4, berapa ya? 4,8801. Ya, terus dibagi 4. Dibagi miring ya, apa-apa. Ya, tepat sama dengan 1, berapa. Ibu, maaf tadi itu udah tak bagi 4, Bu. 19,5204 dibagi 4. Mbak, akar 19 dihitung sendiri dulu gimana? SD itu akar, oh ya dibagi ya. N-1-nya ikut dulu ya. Udah hasil akhir berarti. 4,8. Tinggi sekali.
Kalau ya, hasilnya. Yang menghitung coba dicontohkan ya. Akar dari 19 itu tadi kan 4, coba akarnya 19 berapa tuh? Akar 19 kan sekitar 4 itu yang 4,881. Berarti masih dibagi 4. Tidak, Ibu. Akar 19,5204 sendiri itu 4,418. Ditulis dulu dong. 4,418 dibagi 4. Ya, sama dengan 1,104. 1,104. Sekarang 1,104 di copy, dimasukkan ke SD sini. Ke kolom SD. Ya, terus rata-ratanya tadi berapa? Rata-ratanya kadar klorida tadi berapa? Rata-rata yang 50 tadi berapa? Atau mau yang R ya, terus 1,98 ya. 1, ya. Sekarang R yang plus 1 SD dulu coba. Kolom R plus 1 SD berarti apa? 1,98 ditambah 1,104. Yang kolom plus 1 SD diisi dulu. Itu 1,98 ditambah 1,104 ya, Bu? 3084. Ditambah 1,98 ditambah 10. 3,084. Ya. Terus yang ditambah 2 SD. Berarti tambah lagi 1,104 berapa ya? 4,184 ya. 4,184. Terus yang ditambah 3 SD, tambah lagi 1,104. Berarti 5,288. Ya. Sekarang yang min kurangi 1 SD yang kanan yang paling ujung sendiri. Ya. Berarti 1,98 dikurangi 1,104. Hasilnya berapa? Oke, terus yang dikurangi lagi 1,104. Berarti minus berapa ditulis? Min selisih ya, berarti min berapa? Min 0,220. Mbak, 1,98 dikurangi 1,104. Ini kok itu? R dikurangi 1 SD. 1,98 dikurangi 1,104. Benar ya? Masih positif atau yang plus min 1 SD? Yang min 2 SD berarti 0,94 dikurangi 1,104. Berarti min 0,200. Min 2. Min
0,20. Ya. Terus yang min 3 SD minus 1,304. Min 1,304. Ya, udah tahu ya. Jadi rata-rata R-nya tadi 1,98 dengan SD 1,104. Jadi kita plus minusnya selisih data-data kita yang lain itu harus berkisar antara plus 1 SD sampai plus 3 SD baik positif maupun negatif. Nah, nanti dari data ini baik itu atau SD-nya diturunkan aja. Kolomnya tabel SD itu diturunin aja biar enggak ke bawah. Enggak yang tabelnya aja. Ya, itu di spasi. Terus naikkan. Dari data ini nanti dibuat grafik ya. Nanti rata-rata itu yang merah. Berarti nanti rata-ratanya diisi angka berapa? 1,98 ya. Terus nanti plus 1 SD berarti berapa? 3,084. Ya, garis atasnya. Terus garis kedua SD plus 2 4,184. Yang ketiga yang paling di atas berarti diisi 5,288. Itu dibuat tabel angkanya seperti itu. Terus yang di bawah yang minus tadi. Minus berapa dulu? Yang rendah, yang 0,94 dulu berarti ya. Nanti sebelum garis bawah, garis merah itu nanti ada 0,9. Benar ya? R tadi kan 1,98 dikurangi 1,1 berarti masih positif ya, 0,94. Jadi ada garis biru tadi ya, hijau yang itu 0,28 diganti 0,94. Tapi nanti kan angkanya beda ya. Itu dibuat nanti di rumah buat grafik seperti itu. Kemudian yang plus min 2 SD angkanya berapa? Min 0,20. Di bawahnya garis merah ya. Kemudian yang min 1,307 di bawahnya lagi. Seperti ada data 2 garis yang minus, ada 1 data yang di atas merah. Jadi nanti agak beda ya dengan ini. Nah, ini kan tadi minus semua. Jadi ada yang di bawah rata-rata itu Mas. Oh, rata-ratanya tadi berapa? Nanti kan 1,98 ya, berarti di bawah rata-rata tapi masih di garis positif ya. Karena angkanya 0,94. Nanti di rumah dibuat grafik seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau sudah kolomnya sudah jadi, data kita yang 5 tadi masukkan. Ya, kita kan punyanya 5 data, berarti nanti buat 1 sampai 5. Ya. Nanti 1 sampai 5 contohnya misalnya tadi data pertama angkanya berapa Mbak tadi? Coba dinaikkan. RR kita tadi harganya berapa saja? R kita tadi kan 3,95, nanti letaknya di mana? 0,99 letaknya di mana? Atau itu copy dulu coba yang 9,95 sampai 91. Copy aja. Ya, itu copy. Copy kolom. Ya, copy. Terus diletakkan di bawahnya gambar tadi. Contohnya itu digeser ke bawah dulu. Ya, terus contohnya digeser ke bawah aja. Ya. Tadi data yang kita tadi masukkan ke situ. Ya, nanti kan tabelnya diganti ya, tadi yang merahnya jadi 1,98, plusnya berapa, minusnya berapa. Dari data kita nanti letaknya di mana? Titik di 3,09 nanti di mana? Buat 1 titik pertama, kemudian ini titik kedua, titik ketiga, sampai titik ke-5. Jadi naik turunnya nanti ini. Nah, dikatakan pekerjaan kita baik kalau masih di ring antara min 2 SD sampai plus 2 SD. Ya. Itu berarti data kita masih bagus. Ada pertanyaan?
Bu Ana mau bertanya untuk praktek QC ini, untuk yang kimia ada berapa kali tatap muka? Apa ini tinggal Bu Ana kimia semua? Halo? Yang Bu Ana hari ini aja, Bu. Hari ini aja. Ya, yang besok udah Bu Sinto sama Bu Andri. Oh, sekali-sekali ya. Ya, Yang ini siapa? satu kali. Yang kemarin, yang praktek QC yang sudah mengisi siapa saja? Praktek QC si pennya bukan saya, Bu. Diana. Ayo Diana. yang sudah mengisi siapa Mbak Diana? Untuk praktek kisah yang sudah mengisi Bu Arista, dan Bu Andri. Bu Arista sama Bu Andri. Iya, Bu. Terus Bu Ana kan pasangannya dengan Bu Nurma ya harusnya ya. Iya, Bu. Di Hari ini harusnya. bukan Bu, di minggu depan. Oh, minggu depan Bu Norma ya. Iya, Bu. Jadi untuk Bu Ana ini kemudian nanti contohnya nitrit ya. Saya berikan datanya nanti ya untuk tugasnya. Jadi nanti kalau nitrit nanti coba Bu Ana sudah ngirim nitrit belum? Belum ya? Udah, Bu. Yang nitrit. Coba dibuka. Nah, ini metodenya beda karena metodenya spektrum. Atau mungkin nanti yang spektrum Bu Nurma aja ya. Kalau Bu Nurma ya, nanti Bu Nurma boleh tanya. PK nitrit itu metode spektrofotometri, coba turunkan ke bawah. Ya, turunkan. Tabelnya itu dimunculkan. Jadi kalau kita mau membuat spektro kan kita harus punya baku ya, menetapkan kadar nitrit berarti kita harus punya baku nitrit. Nah ini berarti ada yang kolom ke-8 di bawahnya 7 ya. Itu sampel 1 itu berarti di pipet 10 mili sampel, kemudian sampel dan spike 10 mili sampel dan spike-nya 2 mili ya. Spike 1, spike 2, spike 3. Dinaikkan ke atas. Ke atas dulu prosedurnya. Nah, atas ya. Yang cara kerja. Yang cara kerja di ya. Terus ya jadi nanti Bu Ana nanti ini kan ada pembuatan baku nitritnya kan seperti kalau analisis air ya, pencet aja nanti data-datanya ke bawah Mbak. Jadi caranya tadi labu ukur ya. Nanti yang sampel di pipet 10 mili sampel, kemudian tambahkan aqueous, kemudian tambah reaksi. Seperti kalau kita menetapkan kadar nitrit ya, dibaca lagi untuk analisis air yang PK nitrit ya. Kemudian kalau yang ditambah spike 10 mili ditambah spike kemudian ditambah aku atau 10 mili ditambah aqueous dulu kemudian tambah spike 2 mili ya. Tambah lagi aqueous sampai tanda batas sampai kurang lebih dari tanda batas kemudian baru tambahkan nitrit. Nah, nanti berarti data untuk kalau kita menggunakan spektro yang diperlukan data apa? Absorbensinya nanti berapa ya. Nanti saya susulkan aja nanti untuk angka-angkanya ya. Ini masih kosongan ya. Jadi nanti dari data absorbensi ini ya, nanti dihitung seperti tadi. C-targetnya berapa? Contohnya seperti kolom yang di atas di copy, cuma nanti tidak ya menghitungnya coba rumusnya yang perhitungan kadar dan spike. Saya terangkan rumusnya dulu. Ya, jadi pembuatan sampel ya agak naik sedikit. Untuk sampel nitrit di pipet 10 mili, masukkan ke dalam labu ukur ya. Kemudian yang sampel dan spike sampelnya 10 mili ditambah 2 mili spike nitrit dengan konsentrasi 10 mg per liter yang merah itu ya. Itu diulang sampai
sampai 5 kali. Kemudian masing-masing ditambah Aquades, kemudian ditambah reagen Gris, baru tambah lagi Aquades sampai tanda batas. Jadi seperti kalau kita melakukan penetapan kadar nitrit secara spektrofotometri. Nanti dari baku yang dibuat tadi, baku nitrit 0,1 sampai 0,5 dinaikkan, diturunin. Ya, nanti dari data absorbensi dari baku nitrit 0,1 sampai 0,5 nanti saya berikan. Kemudian ada sampel 1 absorbensinya berapa, sampel dan spike 1 sampai spike 4. 4 atau 5. Spike 5, nanti masing-masing absorbensinya berapa. Nah, nanti dihitung rumus dengan bawah itu. Ya. Jadi nanti dicari absorbensi sampel dibagi absorbensi baku yang angkanya mendekati angka absorbensi sampel. Kali konsentrasi baku nanti berapa, kali pengenceran. Kalau tadi sampel 10 mili jadi 50, berarti pengencerannya berapa kali? 5 kali. 5 kali. Itu untuk yang kadar sampel ya. Sekarang kalau kadar sampel dan spike, volumenya berapa? Berarti tadi kan 10 mili sampel ditambah 2 mili spike, berarti volumenya berapa? 12. 12. Berapa kali? 50 per 12. Nanti P-nya diisi 50 per 12. Ya, yang untuk sampel dan spek 1, nanti 1 sampai 5. Kalau sudah nanti dimasukkan ke kolom-kolom yang seperti tadi. Ya, diikuti aja ke kolom ini, nanti berarti sampel dan spek dikurangi sampel berapa, dan seterusnya. Ya, nanti ini tugas yang di rumah. Nanti saya susulkan angka-angkanya. Bisa toh seperti tadi? Ayo, kalau enggak, saya targetnya berarti berapa? Ayo kita masukkan. Tadi Y-nya berapa? 2 mili, kali konsentrasinya berapa? Z-nya 10 mili, berarti 2 kali 10 berapa? 20 dibagi 20. 10 tambah 2 berapa? 12. Volume target totalnya tadi setelah ditambah Aquades sampai tanda batas berapa? 50. Berarti berapa? 2 kali 10, 20 dibagi 50. Berarti C targetnya berapa? 0,4. 4. Ya, turunkan ke bawah, kayaknya sudah ada contoh. Ya belum? Ya ini. C targetnya tadi 2 mili 10 ppm, volume totalnya 50. Jadi konsentrasi nitrit yang kita tambahkan itu 0,4 ppm. Ya nanti itu kalau datanya ada nanti dihitung seperti klorida tadi ya. Untuk yang lainnya sama. Jadi hanya diperhitungan kadarnya aja, rumus spektro kan absorbensi sampel dibagi absorbensi baku kali konsentrasi baku kali pengenceran. Kalau yang tadi titrasi kan 1000 per V sampel kali V titrasi kali N standarisasi kali BE klorida. Ya. Udah jelas ya? Pekerjaan titrasi dan pekerjaan spektro ini mewakili satu-satu ya. Nanti kalau misalnya ada yang bekerja di BLK harus mengerjakan quality control, titrasi ya seperti tadi, tapi datanya banyak misalnya ya. Harus dikerjakan per hari, ada datanya. Nanti apakah data kita tiap hari itu pekerjaannya benar apa enggak, sampai 1 bulan di data. Hari pertama, kedua masih bagus. Nah, nanti kalau menjumpai data kok jelek, oh mungkin larutannya harus diganti, reagennya mungkin sudah rusak dan sebagainya. Untuk mengantisipasi seperti itu. Itu ya. Nanti tugasnya ini nanti saya susulkan. Atau nanti setelah Bu Nurma mengisi baru nanti Bu Ana ngasih tugas enggak apa-apa. Setelah jelas dari Bu Nurma. Jadi untuk pertemuan hari ini dari Bu Ana, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Bu Ana lift dulu. Mbak, tadi yang diisikan Mbak yang tadi share screen, Bu Ana dikirim ya. Iya, Bu. Kirim ke BA jadi biar Iya. ada data yang sudah tadi ya. Iya. Ya, terima kasih. Iya, Bu.